Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiandra Bayu Firmansyah dari Fakultas Vokasi Program Studi D4 Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga dengan NIM 1521110683046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai individualisme dan kolektivisme yang terjadi pada masyarakat Indonesia berdasarkan teori yang dibawakan oleh Hofstede. Hofstede menjelaskan bahwa dimensi individualisme sebagai sisi yang berlawanan dari kolektivisme sebagai berikut. It describes the relationship between the individual and the collectivity that pervades in a given society. It is reflected in the way people live together, for example, in nuclear families or tribes, and it has many implications for values and behavior. Ciri-ciri organisasi atau lembaga individualisme dengan kolektivisme adalah sejauh mana individu diintegrasikan ke dalam organisasi atau lembaga tersebut. Dalam masyarakat yang individualistik atau individualisme, tekanan atau stres diletakkan dalam permasalahan pribadi serta menuntut hak individu. Orang-orang diharapkan untuk membela diri mereka sendiri serta keluarga mereka. Selain itu, juga mereka diharapkan untuk memilih afiliasi sendiri. Sebaliknya, dalam masyarakat kolektivis atau kolektivisme, individu bertindak terutama sebagai anggota kelompok dalam seumur hidup. Daya koeksistitas yang tinggi tercipta dalam kelompok mereka, atau kelompok di sini tidak mengacu pada hal politik atau negara. Orang-orang yang memiliki keluarga besar yang dijadikan sebagai perlindungan bagi dirinya sehingga loyalitas tidak dapat diragukan. Berikut merupakan contoh kasus individualisme pada masyarakat. Yang pertama, ketika Anda dapat menghidupi diri Anda sendiri secara finansial dan tidak bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan, maka Anda dapat dikategorikan ke dalam kasus individualisme. Yang kedua, ketika pemerintah mengizinkan warganya untuk bertanggung jawab sendiri atas masa pensiun mereka daripada mengandalkan jaminan sosial untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, pada contoh kasus seperti ini juga dapat dikategorikan pada kasus individualisme. Selanjutnya merupakan contoh kasus dari kolektivisme pada masyarakat. Contoh terbaik dari kolektivisme adalah budaya kekeluargaan. Dalam hal ini, budaya kekeluargaan mengutamakan keluarga dan komunitas daripada individu. Misalnya, di Indonesia terjadi sebuah peristiwa bahwa anak-anak merawat orang tua mereka yang lanjut usia, dan jika orang tua mereka jatuh sakit, maka mereka akan mengubah rencana mereka sendiri apabila terjadi keadaan yang darurat. Prinsip ini kontras dengan individualisme yang mana menekankan tujuan individu dan hak individu-individu. Dan lebih lanjutnya, jika prinsip kebersamaan tersebut diekspresikan melalui kepemilikan bersama atas aset modal yang dioperasikan secara kolektif, ini dinamakan dengan sosialisme. Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa individualisme dan kolektivisme memiliki perbedaan sebagai berikut. Pada individualisme, setiap orang harusnya mengurus kepada dirinya sendiri dan keluarga dekatnya. Dan pada kolektivisme, orang-orang dilahirkan dalam keluarga besar atau marga yang melindungi mereka dalam pertukaran untuk loyalitas. Pada individualisme, kata aku merupakan sebagai wujud bentuk kesadaran. Namun, pada kolektivisme, kata kami merupakan sebuah bentuk kesadaran. Selanjutnya, pada individualisme, sebuah hak merupakan hak privasi, dan pada kolektivisme menekankan pada kebersamaan. Selanjutnya, pada individualisme berbicara pikiran seseorang merupakan suatu hal yang sehat. Namun pada kolektivisme, harmoni harus selalu dipertahankan. Dan yang terakhir, pada individualisme, seseorang lainnya diklasifikasikan sebagai seseorang individu. Namun pada kolektivisme, seseorang lainnya dapat digolongkan dalam kelompoknya atau kelompok lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai individualisme dan kolektivisme. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini.
Terima kasih telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Apabila terdapat salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih guys. See you on next video.